Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Limau Bendy School edisi Ramadan. Perkenalkan, saya Pak Kariman atau sering disebut dengan Kak Didi ya. Kali ini menarik sekali pembahasan kita ya, dari narasumber yang sangat cantik jelita ya. Pokoknya bagi yang jomblo nih ya, pasti akan sangat siapa sih, penasaran sudah menikah belum ya Ustazah ini ya, atau kak ini ya, sudah ya Kak ya? Belum ternyata. Nah, siapakah dia ya, kita simpen dulu ya, pokoknya jangan ya dibocorkan dulu, karena ya kali ini sangat menarik kalau kalian juga mengklik tombol subscribe, like dan share dari kanal YouTube kami, yaitu Limau Bendy School Podcast edisi Ramadan. Nah, udah ya, kayaknya udah nggak sabar lagi nih. Kita mau kenalan langsung ke narasumber kita yang cantik jelita muslimah. Nah, inilah dia Kak Hilmi. Silakan Kak Hilmi. Terima kasih Kak Didi atas kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih. Kan hari ini ya kesempatan emas buat saya untuk bisa sharing ya bersama ayah bunda dan hadirin yang ada di rumah. Tentu nama saya Hilmi Nur Hidayah dan ditemani sama Kak Didi yang insya Allah juga nantinya kita akan tektok tentang apa? Ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, yang memberikan reminder gitu kan, inspirasi di bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, kebetulan ya hari ini saya akan membahas tentang sedekah di bulan Ramadan ya Kak. Betul. Sedekah di bulan Ramadan Kak. Kalau misalkan kita ngomongin sedekah ya Kak Didi, pastinya yang ada di otak kita itu adalah sedekah sama dengan kekayaan. Betul. Bener banget ya. Nah, ayah bunda dan pemirsa di rumah pun sudah mengetahui teori bahwasanya ketika kita memberikan harta kita sebanyak-banyaknya, maka niscaya Allah akan memberikan kembali kepada kita. Jadi tidak akan jatuh miskin. Tidak akan jatuh miskin ya. Kalau dulu mungkin waktu saya sekolah Kak, nabung pangkal kaya. Kalau sekarang sedekah pangkal kaya. Masya Allah. Jadi itulah prinsip yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita juga dari sejak dini gitu kan. Tidak hanya disuruh anak-anak menabung, tapi juga disuruh anak-anak untuk memberikan kepada orang lain. Itulah pertama nih teori tentang sedekah dulu gitu kan, untuk reminder kita bahwasanya ketika kita banyak sedekah maka tidak akan menjadi rugi. Ini udah janji Allah loh Kak. Jadi teman-teman atau pemirsa di rumah ya, jangan lupa bersedekah setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan juga ya. Betul. Tapi ada nggak sih ayat Al-Quran atau hadis yang diberikan? Banyak sekali Kak. Salah satunya adalah di Quran Surat Saba ayat 39 Kak Didi. Nah, saya bacakan artinya nih, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan janji kepada siapapun hambanya ketika memberikan atau menafkahkan rezekinya untuk orang lain, maka Allah pun akan melipat gandakan di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak cuma dikasih nikmat dunia saja, tetapi juga insya Allah di akhirat. Jadi mungkin bayangannya kalau kita di dunia itu apa ya, kita pingin punya istana atau rumah seperti sultan ya. Bener. Itu gimana sih, nggak mungkin ngumpulin sampai berapa kocak. Nah bener, makanya banyak sedekah. Insya Allah. Kuncinya itu gitu ya. Ikhlas juga ya. Ikhlas juga. Pengen punya rumah gitu, enggak gitu ya. Jadi niatnya ikhlas dulu. Niatnya ikhlas dulu lillahi ta'ala. Masalah nanti Allah akan memberikan kepada kita, itu masalah Allah. Yang penting kita sudah memberikan apa yang kita punya. Menarik sekali ya teman-teman pemirsa. Tapi ini nih satu lagi nih Kak Hilmi nih. Apa tuh Kak? Kalau sedekah ingin dilihat orang lain, kan sekarang udah banyak tuh ya viral di TikTok aja tuh, pakai sedekah orang lagi miskin atau di pengemis lah gitu, kepada gembel pengemis yang di jalan itu kan, ada temennya yang motoin sorot, wah biar viral, akhirnya ditonton viewernya sampai banyak. Itu gimana tuh? Itu biasanya kayak ngeprank gitu ya Kak, mau niatnya sedekah tapi mempermainkan orang lain dulu. Nah juga pengen dapat viewersnya yang banyak atau subscribe yang banyak. Kalau menurut saya nih Kak Didi, itu semua balik lagi ke dalam diri kita, niat kita. Kalau misalkan kita pengen yang namanya sedekah kita itu membuat inspirasi banyak orang gitu, it's okay, nggak apa-apa. Cuma caranya alangkah lebih baik, lebih soft gitu Kak. Nggak perlulah pakai segala bikin konten YouTube yang seperti itu. Menurut saya sih itu kurang
kurang baiklah gitu untuk dilakukan. Jadi timbulnya ria atau timbulnya pamer ria ya? bisa karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kita jika kita sedekah sebisa mungkin tangan kanan kita, ini tangan kiri nggak boleh tahu Kak Didi. Oh, tangan kanan memberi, tangan kiri tuh jangan iya, tahu. jadi seperti ini ya. Oh, itu contoh. Seperti Jadi, itu. istilah filosofnya. Iya, filosofinya seperti Masya itu Allah. Kak Didi. Nah, kalau misalkan konten-konten yang tersebut gitu kan menjadikan diri kita bangga, banyak pujian atau segala macam, nah itu kan wah bukan lagi sedekah Kak Didi. Betul. Tapi ingin membanggakan apa yang kita punya, ingin memamerkan apa yang kita punya, dan bukan cuma sifat ria yang ada dalam diri kita, juga itu menimbulkan sifat iri atau sifat hasad bagi orang lain. Oh, Masya Allah. Nah itu kan dampaknya besar sekali ya Kak Didi. Nah maka dari itu kalau misalkan hari ini kita punya harta yang melimpah ya Kak Didi, insya Allah Kak Didi punya rumah di mana-mana. Amin. Ya Allah, sesuai Nah. mendoakan Kak Ilmi ya. Amin. Saya aminin loh ya Kak Ayo, Ilmi. amin. Nah, sebisa mungkin Kak Didi jangan memamerkan apa yang Kak Didi punya. Sebaiknya Kak Didi simpen-simpen, karena kita nggak tahu kapan ada maling masuk rumah kita ya Kak. Betul juga sih. Padahal saya juga di rumah juga cuma ngontrak kok. Nah, jadi kita jaga harta kita dengan cara menafkahinya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, Iya, banyak betul. orang-orang yang kesusahan ya Kak Didi. Betul, banyak yang dipecat, Banyak yang dipecat, gulung banyak tikar yang perusahaannya. bener sekali. Nah ini adalah momen dimana Ramadan sudah tahun kedua kita pandemi, dimana di saat hari ini kita bersyukur punya pekerjaan, kita kasih kepada orang lain, kayak gitu. Karena momen Ramadan di saat kita bersedekah, sedekah itu bukan hanya kita memberikan apa yang kita kasih kepada orang lain, tapi kita juga merasakan apa yang orang lain bahagia gitu. Di saat kebahagiaan orang lain itu kita juga merasakan bahagia. Berarti minimal senyuman kali ya. Minimal senyuman. Memberikan senyuman nih seperti depan ini, tapi jangan senyuman aja. Yang nonton tombol subscribe-nya dipencet ya. Like, share dan komen, kirim ke teman-teman yang lain ya. Itu juga merupakan sedekah ya Kak Didi. Sedekah loh itu, sedekah loh ya, insya Allah ya. Jadi kita sukses berjamaah. Berjamaah insya Allah seperti itu. Nah dari sedekah itulah nih kita lagi puasa ya kan. Mungkin pada hari ini kita bisa buka puasa nanti pakai takjil, pakai kolak yang enak. Ada tetangga kita yang nggak bisa buka puasa. Nah ini kan Miris sekali ya. miris banget ya Kak Didi. Kita juga harus memperhatikan lingkungan kita sekitar. Apakah tetangga kita sudah makan? Karena Nabi Muhammad juga selalu mensedekahkan hartanya itu kepada orang-orang terdekat. Sebelum ia melihat fakir miskin yang jauh, yang diutamakan oleh Nabi adalah keluarganya dulu. Apakah semua keluarganya sudah makan? Jadi itu yang dipastikan sama Nabi. Kalau keluarganya sudah dipastikan makan, ke tetangga pasti yang paling terdekat. Karena cinta tetangga adalah bagian dari hablum minanas kita. Jadi kalau misalkan kita hari ini ibadah sholat, puasa kita rajin, tapi kalau misalkan hablum minanas kita gitu kepada tetangga jelek gitu kan, bahkan kita nggak kenal nih, bahil gitu ya. bahil, sikil, pelit, pedit, koret, gitu, gasiran. Kayak gitu tuh katanya. itulah bahasanya. Bahasa Betawi saya zaman dulu gitu tuh kalau di rumah. Bener. Ente nih ya, bahil, pelit, buntut gasiran, masa minta kopi aja nggak ada gulanya, ya gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya Kak. Kayak gitu. Nah itu maka sebenarnya kata menyinggung yang iya memang benar. akhirnya mengarahkan kita untuk sebenarnya jangan bersikap Jangan seperti itu. pelit atau sombong. Maka dari itu ini sebagai umat Islam ya kan yang dari awal ajaran kita itu mengajarkan untuk tidak bahil, maka kita harus jadi pelopor nomor 1 untuk tidak bahil. Kayak gitu. Jangan sampai kita kedahuluan Kak. Betul. Ini waduh menarik banget ini ya pembahasan kita kali ini ya. Aduh, saya tuh sebenarnya jadi malah akhirnya rindu nih. Iya, rindu apa tuh Kak? Rindu dengan anak yatim. Nah, itu kan umumnya sekarang apalagi di masa pandemik ini ya. iya. Banyak yang gulung tikar. Benar banyak sekali. Yang, tikar digulung gitu ya. Gulung tikar maksudnya. Bangkrut maksudnya gitu. Nah, di situ kan jarang ada yang berusaha untuk memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, gitu kan. Sedangkan anak yatim itu juga Rasul sudah memberikan sangat menyayanginya gitu kan ya. Inilah yang kita memang sebagai muslim juga harus berkaca juga kepada diri kita sendiri.
tadi kesimpulannya berarti ya, ya, ini masih ada lagi yang ingin dibahas lagi kan nih? Yang pastinya Kak, kalau misalkan saya menarik kita banget nih soalnya. sedekah gitu kan, jangan pernah merasa kalau kita sedekah harta kita berkurang, itu sih ya, nomor satu. Itu, ya. Terus teori atau konsep sedekah kita ini sudah banyak dipraktikkan oleh pengusaha-pengusaha besar di dunia. Kalau misalkan kita berkaca pengusaha-pengusaha atau ilmuwan di dunia yang notabene bukan muslim gitu kan, kayak pendiri Facebook gitu kan, salah satunya dia juga menerapkan konsep bahwasanya ketika dia mendirikan sebuah perusahaan maka dia tidak pernah pelit. Betul. Makanya sampai sekarang Facebook ya kan, Facebook yang kita pakai, terus WhatsApp yang kita pakai, itu pendirinya itu menerapkan konsep sedekah. Jadi dia banyak sedekah, banyak memberikan apapun yang dia punya, agar apa? Agar dia mendapatkan hal balik. Dia meyakini seperti itu. Masa kita enggak kan? Iya betul. Kalau Iya, kita kan mendapatkan keberkahan. Benar. Gitu ya. Ya itulah dia, menarik sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa keutamaan sedekah itu yang tadi ya telah disampaikan oleh Kak Hilmi ya. Sebenarnya saya pengen juga membahas atau bertanya lagi topiknya lebih dalam lagi, tapi ya karena mungkin di next episode aja ya. Oke, next episode insya Allah. Episode ya Kak Hilmi ya. Oke, ya. Kak Didi. Alhamdulillah, masya Allah. Kesimpulannya berarti ya bahwa topik pembicaraan kita tentang keutamaan sedekah ya pasti jelas adalah sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Betul ya Kak Hilmi ya? Betul sekali Kak Didi. Betul sekali. Nah, bagi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu setia ya menonton kanal kita yaitu Limau Bendy School, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, lalu share dan juga like dan juga kasih komentar ya, demi kebersamaan dan juga pengembangan kita di podcast Limau Bendy School. Saya akhiri ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.